Haleluya, haleluya. Berjumpa kembali, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar sama-sama tentang ketaatan. Kenapa kita harus belajar tentang ketaatan? Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 berkata demikian. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau belajar tentang ketaatan, kita harus hidup di dalam Kristus. Kita harus hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada nasihat. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Di dalam Kristus ada persekutuan roh. Di dalam Kristus ada kasih mesra. Di dalam Kristus ada belas kasihan. Ini semua harus kita terapkan dalam hidup kita. Kita lakukan dalam hidup kita. Karena apa? Itulah yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, marilah kita mau tanamkan itu dalam hidup kita. Dalam tindakan saudara dan saya harus ada sehati, sepikir, ada belas kasihan. Itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Itu bukan hanya teori, hanya kita bisa dapat bacakan, kita bisa dapat ucapkan, tetapi itu harus kita lakukan. Ada tindakan yang nyata yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau belajar. Kita mau belajar tentang ketaatan yang dari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba tidak ada hak, tetapi seorang hamba dia siap melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Dia membuktikan bahwa ketaatan harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena dengan kita melakukan ketaatan, dengan kita melakukan apa yang Tuhan mau, di situ kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan. Percaya Tuhan pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita, asal kita tetap taat. Kita tetap taat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.